A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalal, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, hingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita dapat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah. Sholawat serta salam marilah kita junjungkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana berkat perjuangan beliau Islam telah dibawa dan diubah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas, kita akan sama-sama berbincang, kita akan sama-sama sharing tentang keutamaan dari sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Dari sini kita bisa melihat sama-sama yang artinya adalah man qoma ramadhana, barang siapa qoma ramadhana, yang mendirikan sholat malam. Qoma, mendirikan sholat ramadhana pada bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keimanan kita bermuhasabah, kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, yang telah lampau, yang telah lalu Allah gugurkan dosanya, Allah ampuni dosa-dosanya berkat qoma ramadhana kita, berkat sholat tarawih kita. Namun ada beberapa teman-teman kita sekalian, bahwasanya ada orang yang sholat tarawih itu terpaksa, mungkin karena temannya yang mengajak atau mungkin karena orang tuanya yang memaksanya. Nah, di sini kita sama-sama berharap bahwasannya ketika kita mendirikan sholat tarawih ini, hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sholat niat karena Allah dengan segenap keimanan kita, imanan wahtisaban. Jadi marilah sama-sama kita meluruskan niat kita untuk sholat tarawih hanya karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita kepada yang lain. Contoh, semisal niat kita belum lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tarawih masih terpaksa karena kita malu sama teman-teman kita karena kita belum tarawih, niat kita belum lurus. Mari sama-sama kita belajar untuk meluruskan niat kita dengan cara kita terus sholat dengan ikhlas, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, teman-teman sekalian, bahwasannya tarawih ini adalah sholat sunnah, ya. Jadi tidak ada ikhtilaf, Nabi Muhammad SAW pernah sholat tarawih 11 rakaat, pun pernah sholat 23 rakaat. Nah, jadi tarawih ini adalah sholat sunnah, tapi sunnah ini sangat dianjurkan pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tidak ditemukan pada bulan-bulan yang lain. Contoh, Syawal nanti, apa pada Isa ada tarawih? Ya, nggak ada kan? Cuma ada pada bulan suci Ramadan. Makanya sunnah sholat ini sangat dianjurkan dan insya Allah ringan. 2 ya, contoh kita ingin 11 rakaat, 2 lalu setelah itu ditutup witir dengan 3 rakaat. Nah, di sini bahwasannya kita tahu di setiap hati seorang muslim akan resah kalau tidak sholat tarawih. Kenapa bisa resah? Karena di setiap jiwa seorang muslim, di dalam hatinya pasti ada tergerak dirinya untuk mengerjakan sholat tarawih ini. Karena dia pernah sempat berpikir bahwasannya tidak ada di bulan-bulan lain yang ada sholat tarawihnya. Contoh, di bulan Rajab apa ada tarawih?
nggak ada. Jadi muslimnya seseorang, misalkan orang muslim tidak mengerjakan sholat tarawih, pasti ada rasa ganjil di hatinya. Sekalipun dia sudah biasa, hari pertama contoh dia tidak tarawih, hari kedua dia tidak tarawih, ketiga dia tidak tarawih, biasa-biasa aja gitu dia meninggalkan tanpa adanya sebab, dengan sengaja dia tinggalkan, pasti di hatinya ada tergesit bahwasannya rasa resah dan serasa tidak lengkap dalam dirinya, karena dia telah meninggalkan suatu yang sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ingat bahwasannya keutamaan di sholat tarawih ini sangat besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Pagi, pada subuh hingga azan maghrib kita berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sekarang soma, berpuasa imanan wa ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lampau. Lalu man koma, barang siapa yang mendirikan sholat, maka dari situ ayo kita mengajak diri kita sendiri-sendiri, ya. Kita mengajak teman-teman di sekitar, ayo kita sholat, ya. Karena ini tidak ada jaminan sama sekali bahwasannya Ramadan tahun depan kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Apa ada yang menjamin? Ya, karena kita adalah manusia yang sangat lemah. Sangat lemah. Bahwasannya kalau ada lalat yang terbang lalu hinggap pada gelas kita, lalu lalat itu mengambil sedikit saja air, apakah kita bisa meminta apa yang lalat ambil? Lalat menghisap apa yang ada di gelas, lalat itu pergi. Apakah kita bisa mengambil apa yang lalat ambil? Tidak. Lalat ambil, udah dia pergi, kita nggak bakal bisa ngambil balik yang ada di lalat. Saking lemahnya kita. Ya. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tad'u min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'ulah. Andaikan semua yang selain Allah dikumpulkan, kita, ada para malaikat, ada jin, kata Allah la yakhluqu dzubaba, kita nggak akan bisa nyiptain lalat. Perumpamaan yang sangat rendah. Maka dari itu keutamaan sholat tarawih ini sangat besar fadilahnya. Maka dari itu marilah sama-sama kita ajak diri kita sendiri, teman-teman, keluarga kita untuk mendirikan sholat tarawih secara berjamaah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di Ramadan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau ada kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Ila liqa, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.